gini, dan saya juga ini teman-teman, dan saya juga sambilan kerja jadi sales obat teman-teman. Nah jadi waktu saya jadi sales obat pada saat itu dari tahun 2006 sampai 2008 2009 pertengahan itu posisi saya termasuk sangat bagus di perusahaan farmasi teman-teman. Saya pernah yang terakhir saya jabat area sales manager. Saya pegang 4 provinsi teman-teman, Sumatera Utara, Aceh, Riau, dan Sumatera Barat. Dan pada saat itu kita punya total gaji aja pada saat itu sudah income 5 jutaan, sombongnya udah minta ampun loh teman-teman loh. Nah, jadi waktu itu si Andres kalau nggak salah dia belum sampai 5 juta, paling baik dia cuma dapat 2 jutaan. Tapi dia mau merekrut saya yang punya income 5 jutaan pada saat itu. Aku bilang enggak lah, penipu dan teman-teman, ucapan kita itu bisa jadi doa loh teman-teman. Jadi jangan pernah mengucapkan kalimat yang negatif ya. Jadi dulu saya bilang penipu apa gimana. Nah, sekarang pada saat kita mau rekrut agent, mau mengcoach pun kadang-kadang kita di PHP-in sama agent teman-teman ya. Nah, jadi singkat cerita saya join di Prudential 2009 akhir. Nah, pada saat itu saya juga belum full time teman-teman. Saya belum full time. 2009, 2010 saya juga belum full time. 2011 saya baru mulai jalani sungguh-sungguh, tapi juga belum tahu apa itu promosi unit manager, apa itu promosi AAD. Saya nggak tahu teman-teman. Nah, jadi saya jalan-jalan ini sampai akhir tahun 2011. Kira-kira 3 bulan mau tutup tahun, kok Andres bilang ke saya, Fran, kayaknya kamu bisa dapat sarklub, dapat jalan-jalan gitu. Saya nggak paham apa itu sarklub, saya nggak paham apa itu promosi, saya pun nggak paham. Intinya teman-teman, tahun 2010 itu nasabah saya itu masuk, kalau nggak salah ya, itu 40% lab semua teman-teman. Karena apa? Karena saya nggak tahu apa yang namanya persistensi, apa yang namanya apa. Terus tahun 2010 itu ada masuk money game ke Indonesia, Speedline, Lexus, dan lain. Nah, saya jadi nggak fokus teman-teman. Nah, jadi saya sering bilang sama timnya saya, kalau kita mau sukses, kita harus berani fokus 100%. Karena kalau kita fokusnya 99%, 1% nggak fokus, itu kita bisa menabrak teman-teman. Kita bisa jatuh ke lubang teman-teman. Jadi pengalaman saya teman-teman, 2011 waktu saya capai Star Club Roma teman-teman. Kalau Star Club Roma dulu seingat saya 388 juta api, saya capainya 500-an lebih, 530 juta api. Nah, tapi teman-teman, karena yang namanya persistensi saya kurang 0, sekian persen, itu nggak dapat appeal dari Prudential. Dalam setahun itu ada 2 kontes, yang satu dari Pru ini ke Hong Kong, yang satu lagi ke Roma, itu sama sekali saya nggak dapatkan teman-teman. Saya nggak dapatkan. Nah, untungnya saya promosi teman-teman. Untungnya saya promosi, dan pada saat saya promosi, saya pun nggak tahu saya mau ngapain teman-teman. Karena apa? Karena leader saya nggak ada di Medan teman-teman. Nah, bersyukurlah teman-teman yang leadernya setiap hari ada kontes, bro, lagi apa? Nah, kalau leader Anda masih kontak Anda, masih satu wilayah dengan Anda, berarti dia care sama Anda. Ya, walaupun jauh-jauh pun dia tetap care teman-teman. Nah, coba bayangkan ya, dulu belum ada Zoom, dulu belum ada WA, dulu masih zaman BBM, orang harus beli BlackBerry baru bisa kontak secara gratis. Kalau pakai SMS apa kan agak susah teman-teman. Ya, dulu zaman-zaman kita baru join ya, zaman MMS, SMS ya, itu kan mahal. Nah, jadi dulu sumber informasi sangat dikit teman-teman ya, tapi itu aja bisa buat kita sukses. Nah, permasalahannya teman-teman, itu kalau menurut saya teman-teman ya, kalau kita mau bilang saya sibuk ini, itu semuanya tergantung dari diri kita sendiri loh. Kita yang memanage waktunya teman-teman. Nah, jadi saya jalan-jalan-jalanin. Nah, pertanyaannya, saya kapan full hard di Prudential teman-teman? Saya mulai full hard di Prudential itu adalah tahun 2014. 2011 saya promosi di akhir tahun, saya naik jadi unit manager di tahun 2012. 2013 saya promosi naik jadi SUM. Nah, 2014, 2015 saya nggak promosi karena saya nggak tahu apa yang mau saya capai teman-teman. Saya nggak tahu apa yang mau saya capai. Oh, ternyata cuma promosi-promosi. Nah, jadi 2016 saya baru promosi jadi agency manager yang sekarang sama seperti agency director teman-teman. Nah, saya mulai full time-nya itu ketika tahun 2014 teman-teman. Saya teman-teman kalau teman-teman punya nasabah dokter atau agennya dokter dan lain-lain ya, itu dulu saya prakteknya di rumah sakit Columbia Asia. Columbia Asia itu kayak di Jakarta kayak Mitra Kelapa Gading, kayak Mitra Keluarga, kayak Silom. Nah, saya termasuk dokter muda yang pada saat itu pasien saya sangat banyak
Dan pada saat itu, umur saya 25-26 tahun, itu income saya sebagai dokter umum aja bisa 30 ke 40 juta pada saat itu, teman-teman. Tapi tahun 2014, ya teman-teman ya, saya masih ingat tanggal 10 Februari 2014, saya serahkan surat resign kepada direktur rumah sakit. Saya di rumah sakit Columbia Asia Medan, ya teman-teman ya. Kalau di sini ada yang anak Medan, kayak Cipimping, dia pasti tahu. Rumah sakit Columbia Asia Medan, nomor 1 paling mahal di kota Medan dan paling mewah, teman-teman. Nah, dulu saya sebagai dokter di sana, saya resign, saya bilang ke Prof-nya, Prof, saya mohon izin, saya nggak bisa praktek lagi karena saya mau jalani bisnis asuransi. Tahu nggak, teman-teman? Prof itu sampai bilang, friend, kamu gila atau apa? Dia tahan. Sampai 2 minggu, akhirnya karena saya sering nggak masuk lagi, saya nggak visit pasien lagi, mau nggak mau dia, ini teman-teman, dia melepaskan saya. Tapi dia bilang dengan saya, Fran, tapi Fran, surat izinmu, Fran, jangan kamu cabut dari rumah sakit ini, dibilangnya. Nah, sampai hari ini teman-teman, sampai hari ini surat izin saya di rumah sakit itu masih ada di rumah sakit dulu, teman-teman. Makanya teman-teman, kalau ada nasabah saya, ada nasabah timnya saya di rumah sakit seluruh kota Medan itu, teman-teman, pakai nama saya, dia dapat free upgrade setingkat, teman-teman. Terus banyak fasilitas, teman-teman ya. Nah, di kok teman-teman ada saudara yang di Medan yang ada kesulitan mau asuransi apapun, teman-teman boleh telepon ke saya siap bantu kok, teman-teman ya. Karena kemarin ada satu leader Profitery, dia juga bilang saya, Fran, tolonglah urus-uruskan. Ya, saya tetap menguruskan biar dapat kamar, dapat free upgrade dan lain-lain, teman-teman. Nah, jadi 2014 saya mulai full time di Prudential, tapi saya belum mengetahui bisnis ini mau dibawa ke arah mana, teman-teman. Nah, jadi saya perbanyak saya ini, teman-teman, prospek, teman-teman. Tapi yang mau saya bilang ke teman-teman ya, dari saya mulai jadi unit manager sampai hari ini, teman-teman. Unit manager kan tahun 2012, teman-teman. Dari mulai saya unit manager sampai hari ini, teman-teman, saya tidak pernah lewat dari yang namanya kontes MYLC, teman-teman. Saya sudah capai MYLC, kalau nggak salah, MYLC 4 atau 5 kali, PALC udah 4 kali, teman-teman. Itu, nah, tapi saya nggak puas dengan cara itu, teman-teman. Karena apa? Saya harus banyak belajar dari orang Erison sama orang Andi Irawan. Karena apa? Karena mereka yang terbukti berhasil mencetak anak dan cucu di Prudential secara luar biasa. Sedangkan saya belum ada apa-apa loh, teman-teman. Saya sampai hari ini masih ada 8 leader di bawah saya. Tapi kayak si Acong udah berapa coba? 20-an. Saya masih kalah, masih seperti kayaknya si Acong, teman-teman. Belum ada apa-apa. Ya, masih apalah, masih kaleng-kaleng lah kita bilang ya. Nah, tapi bersyukur, teman-teman ya. Untungnya saya sadar, teman-teman. Saya 2018 saya mulai benahi, saya fokus ke arah pengembangan tim, teman-teman. Nah, Production Club setiap tahun pasti capai, teman-teman. Yang namanya Star Club, Double Star Club, PCC dan lain-lain. Nah, itu sudah karena minimal kita bisa dapat yang namanya Star Club aja, teman-teman. Untuk Double Star Club, PCC itu pasti akan mengikuti. Yang penting Anda konsisten, teman-teman. Karena banyak orang, teman-teman. Banyak orang dia banyak maunya, tapi dia nggak konsisten dalam menjalankan. Nah, mungkin teman-teman boleh follow Instagramnya saya, Frans Wijaya. Itu setiap kali saya melakukan aktivitas apa, saya ada rekrut, saya ada prospek, saya ada lakukan apapun yang berkaitan dengan bisnis ini, saya pasti posting, teman-teman. Posting kan nggak bayar, teman-teman. Karena kita udah bayarnya per bulanan, kan, teman-teman. Nah, postingkanlah sebaik-baiknya, teman-teman. Karena apa? Karena orang akan melihat apa yang kita lakukan. Orang nggak tahu apa yang kita rasakan, teman-teman, tapi orang akan melihat apa yang kita lakukan. Kita ditolak orang, aduh, kecewa lah, kita merekrut itu apa namanya, kena PHP agent apa gimana, itu hal yang biasa, teman-teman. Itu adalah hal yang biasa. Tapi seberapa konsisten Anda menabur di dalam bisnis ini, teman-teman. Ya, nah jadi 2018 saya baru mulai full membangun tim sampai hari ini, teman-teman. Nah, terus yang mau saya bilang, teman-teman, saya melepas banyak jabatan saya loh, teman-teman. Saya melepas banyak jabatan saya. Sebagai dokter umum saya lepas ya, tapi mau saya bilang, teman-teman, walaupun saya sebagai dokter yang sudah full time, full hard di Prudential, tapi saya punya klinik, teman-teman. Saya punya klinik dan klinik itu saya nggak terjun di dalamnya lagi. Dulu saya praktek, teman-teman. Sebelum pandemi saya ada praktek ya, saya praktek itu dari jam 9 pagi sampai jam 12. Nah, itu pasien saya lumayan banyak, teman-teman. Tapi praktek saya semi sosial, teman-teman.
Kalau dia ada duit, dia bayar. Kalau dia nggak ada duit, saya pun kasih dia gratis, teman-teman. Alias, gak usah bayar. Udah honornya gratis, dan saya berikan dia obat lagi, teman-teman. Free, teman-teman. Nah, tapi karena ada pandemi, teman-teman, saya tutup hampir setahun. Nah, sekarang klinik saya sudah mulai jalan lagi, tapi sudah dikelola sama yang namanya manajemen. Saya cuma jadi shareholder-nya. Saya ada 2 klinik, ini on the way ke 3 klinik, tapi kliniknya adalah klinik yang sudah lengkap dengan alat-alat, teman-teman. Ada EKG, ada USG, ada laboratorium. Tapi saya nggak terjun di dalamnya lagi, teman-teman. Saya lebih memilih saya full time full hard di Prudential, teman-teman. Ya, karena belum. Oke. Oke. Nah, karena teman-teman, karena saya punya klinik, nampaknya kliniknya oke, teman-teman. Tapi teman-teman mau apa? Tahu nggak dia yang mau dikeluarkan lah, ada izin ini, urusin, pusing banget loh, teman-teman. Prudential lah bisnis, kalau boleh saya bilang ya, bisnis yang tanpa modal, memang benar-benar tanpa modal, teman-teman. Tanpa modal, kalau Anda mau mengerjakannya, teman-teman, luar biasa, teman-teman. Saya melihat ya, teman-teman, saya melihat banyak saudara saya, banyak sepupu saya dan lain-lain, mereka sangat sukses, teman-teman. Tapi tahu nggak, teman-teman, harus pusing dengan biaya ini, biaya itu, harus biaya bulanan. Tapi kita di Prudential sama sekali hampir nggak ada biaya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang masih meragukan dengan yang namanya bisnis di asuransi, teman-teman, itu namanya apa, teman-teman? Botol, ya. Maaf, teman-teman. Bodoh dan tolol, teman-teman. Karena apa? Saya dengan timnya saya, teman-teman, saya dengan mulai dari tahun 2019, saya merekrut agent itu, saya pet ngomongnya, kalau kamu mau berbisnis dengan saya, kamu itu harus punya mindset pebisnis dulu. Karena mohon maaf ya bro ya, sis ya. Kalau seandainya lu hanya datang ke saya, lu kalau lu pingin dapat income yang 5-10 juta per bulan, lu jangan cari saya di Prudential. Tapi kalau lu mau jadi miliarder, lu cari saya di Prudential, teman-teman. Tapi dengan syarat catatannya ini, teman-teman. Kalau lu mau jadi pengusaha, teman-teman, kalau lu mau jadi pengusaha sukses, gini, ibaratnya lu buka toko nih, ya. Kalau lu mau omset lu bagus, penghasilan lu bagus, apa yang harus lu lakukan? Otomatis buka toko paling pagi, tutup tokonya paling lama, ya. Anggaplah toko itu bisa laku, teman-teman. Nah, teman-teman, coba Anda bayangin ya, kalau Anda melakukan hal itu di Prudential, teman-teman, memang benar-benar sungguh-sungguh Anda melakukannya 8 jam per hari. Setiap hari, teman-teman. Sampai hari ini, teman-teman, saya hanya bisa full time full hard di Prudential 3 jam, teman-teman. Tapi saya benar-benar full hard jalani bisnis di Prudential. Karena apa? Karena saya bukan hanya ini, teman-teman. Saya memang 100% diri saya semua ada di Prudential, tapi yang namanya gelar dokter itu tetap ada menyangkut di dalam dirinya saya. Nah, hari ini, teman-teman, saya nggak ngurus, ini adalah nasabah saya punya orang tua. Dia nggak punya asuransi, teman-teman. Nah, apakah kita harus biarkan, teman-teman? Enggak, teman-teman. Kita harus membantu, teman-teman ya. Dia patah tulang dan lain-lain ya. Nah, ini saya urus-uruskan. Walaupun dia bukan nasabahnya saya, teman-teman. Nah, itu dedikasi dalam kehidupannya saya, teman-teman ya. Bukan hanya nasabah Prudential. Pasien yang di luar apa saya pun saya tetap urus-uruskan, teman-teman. Sampai ada ini, teman-teman. Sampai kita punya grup ya, teman-teman ya. Kita punya grup namanya Yayasan Sosial Wijaya. Itu kita punya klinik khusus untuk mengobati pasien TB paru loh, teman-teman. Mereka hanya bayar biaya kartu 10.000, tapi mereka udah bisa dapat obat TB yang sebulan, teman-teman. Dan obat TBC-nya itu bukan obat generik loh, teman-teman. Semuanya itu obat merek paten, teman-teman. Nah, itu kita punya bos-bos pun kuat-kuat, teman-teman ya. Distributor Bandung, Lok dan lain-lain ya. Kita bersatu di dalamnya ya buat grup untuk sosial itu, teman-teman. Nah, coba bayangin, teman-teman. Kalau saya bukan di Prudential, nggak mungkin saya punya waktu buat ngurus itu. Nggak mungkin saya bisa, gini, teman-teman. Teman-teman mungkin Anda punya teman dokter atau Anda punya dokter kenalan Anda. Coba Anda mengobrol dengan dia. Mungkin sekali, 2 kali konsul secara gratis, is okay. Terus Anda kalau bawa pasien ke dia, free, sekali 2 kali juga oke. Tapi kalau keseringan, dia pun bisa muntah loh, teman-teman. Karena ini, teman-teman, ini fakta hidup ya, teman-teman ya. Karena gini, untuk pasien BPJS itu kan
nggak bisa langsung masuk ke rumah sakit. Harus ke klinik pertama dulu, harus ke puskesmas dulu, baru dari klinik itu bisa rujuk ke rumah sakit kalau pasiennya memerlukan perawatan di rumah sakit. Tapi karena banyak orang yang kenal dengan saya, Frank tolonglah. Nah, ketepatan agent saya itu direktur sebuah rumah sakit besar di kota Medan, teman-teman. Dia bilang, Frank, nah terus saya bel, bro, tolonglah bro. Nah, sekali dibantu, 2 kali dibantu, 3 kali dibantu. Teman-teman saya yang punya BPJS ini jadi kesoran, teman-teman. Wah, ini si Frank enak. Mati ya? Mati ya suara ya, Frank? Ya. Bentar ya. Bentar, gue coba cari di WA ya. Nampaknya handphonenya mati loh. Hebat ya. Seorang yang dulu gue nggak pernah. Dr. Franz keluar ya. Bentar ya teman-teman. Seperti biasa lah. Ini kalau internet. Oke, bentar ya. Lagi ketendang memang. Ya teman-teman lagi di rumah sakit ya. Siapin pertanyaan teman-teman ya. Karena ini dokter sangat jago. Dr. Frank. Halo Frank. Frank termasuk. Frank. Tes. Bentar ya. Bentar ya. Kita tes dulu. Dari Mat Sani bawa dulu tuh permintaan tuh. Bentar ya. Bentar. Sebentar ya teman-teman. Seperti biasa lah kalau by internet. Halo Frank. Oke, Frank masuk lagi. Thank you Frank. Oke, maaf ya teman-teman ya. Kayaknya signal di sini kurang bagus. Jadi sementara gini. Oke. Tes. Oke, maaf ya teman-teman ya karena jaringannya kayaknya enggak. Ini suara saya masih bagus ya Son ya? Kalau ada apa? Aja, Fas, bagus ya Son ya? Oke. Tenang bro. Oke. Nah, jadi tadi saya udah sampai mana ya Son ya? Jadi lupa aku Son. Sosial ya. Oke. Nah, jadi ini sih bro, apa namanya teman-teman? Kalau boleh saya bilang ya. Yayasan Wijaya. Yayasan Sosial Wijaya. Nah, jadi gini teman-teman, kita punya satu Yayasan Sosial Wijaya, ketepatan kan saya bermarga Wijaya sebenarnya kan. Jadi kita punya yayasan itu bentuk grup kan. Nah, jadi setiap ada pasien TBC, ada pasien yang lain-lain lah, plus lah, itu semuanya kami kasih berobat gratis teman-teman. Obatnya itu semuanya merek-merek paten semua. Kami ada sumber donasinya juga. Nah, jadi kalau menurut saya teman-teman ya, hidup ini bukan hanya bercerita duit teman-teman, tapi itu kan memang harus ada donatur yang kuat teman-teman. Nah jadi apa namanya? Terus ini teman-teman, kalau saya tidak di Prudensial, tidak mungkin saya bisa seperti ini karena teman-teman mungkin ada kenalannya dokter, ada dokter langganan, ada agent apa dokter. Mungkin teman-teman sekali 2 kali konsultasi, dia balas-balas terus, Tapi kalau teman-teman keseringan, dok ini gini. Lama-lama dia nggak balas teman-teman. Tapi saya bilang itu manusiawi teman-teman. Itu manusiawi. Karena apa? Karena mereka berprofesi sebagai dokter, dia pasti mau cari duit dari profesinya teman-teman. Nah, tapi karena saya ada di Prudensial teman-teman, saya all out teman-teman ya. Dari segi membangun tim saya, dari prospek ke nasabah dan lain-lain, dan bahkan yang bukan nasabah saya pun itu saya memang all out, memang benar-benar harus membantu teman-teman. Saya percaya satu hal teman-teman, kalau kita niatnya tulus, niatnya baik, itu
yang namanya Mr. Koko, teman-teman. Mr. Koko tahu ya, teman-teman, Mr. Komisi, teman-teman. Itu setiap hari akan masuk, teman-teman. Ya. Nah, rezeki yang menurut saya paling oke itu adalah apa? Sekarang ini apa? Kesehatan, teman-teman. Kesehatan itu nomor 1 loh, teman-teman loh. Nah, sebenarnya saya pribadi ya, teman-teman, saya jarang banget ke rumah sakit loh semenjak pandemi. Tapi karena ada nasabah yang sangat minta tolong, nggak ada keluarganya di Medan apa gimana, ya saya harus membantu mereka, teman-teman. Nah, terus gini, teman-teman, boleh saya bilang ya, dulu kan tadi saya bilang saya 2014 kan saya resign dari Columbia Asia. Nah, sebenarnya teman-teman, tahun 2013 itu saya sudah sedang menempuh pendidikan dokter spesialis saraf. Seperti teman-teman kenal nggak sama Dokter Jati Sulastono, spesialis saraf? Nah, kalau seandainya saya tahu ya, soalnya itu dokter spesialis. Nah, dulu saya ambil pendidikan profesi dokter spesialis itu 4 semester loh, selesainya 9 semester. Tapi saya sampai 4 semester saya berhenti. 2013 saya masuk pendidikan dokter spesialis, 2015 saya berhenti. Sampai kepala departemen bilang, Fran, kamu ini benar-benar mau berhenti atau apa? Karena teman-teman mau tahu nggak, spesialis saraf di kota Medan yang masuk USU itu, sayalah satu-satunya orang Tionghoa yang bisa masuk spesialis saraf di USU loh, teman-teman. Karena apa? Spesialis saraf di USU itu harus ada orang Melayu, harus ada keturunannya lah pokoknya, teman-teman. Harus orang Batak, orang apa yang berbisa. Tapi saya satu-satunya orang Tionghoa yang bisa masuk, bukan karena saya pinter. Karena apa? Karena ketepatan kepala departemennya itu, dulu kan saya pernah jadi sales obat nih, teman-teman. Nah, saya dulu mengorder obat ke tempat dia. Terus dia merasakan, wah, dia merasakan saya sangat membantu dia dulu apa di mana. Nah, saya dibuatkan memo, saya dikasih lulus untuk masuk pendidikan dokter spesialis saraf, teman-teman. Nah, jadi saya kuliah sampai 4 semester pendidikan dokter spesialis saraf, saya berhenti, teman-teman. Nah, jadi 2017, 2018, mama papa saya menunggu terus, teman. Menunggu sampai 2019. Fran, lu kok nggak tamat-tamat, Fran? Apa sudah? Tahu nggak, teman-teman? Saya berhenti dari rumah sakit, saya nggak visit pasien, saya nggak melanjutkan pendidikan dokter spesialis saya, teman-teman. Itu pengorbanan papa mama saya untuk menyekolahkan saya itu luar biasa banget, teman-teman. Itu sudah banyak duit yang dikeluarkan, ratusan juta, teman-teman. Tapi saya nggak menyelesaikan, teman-teman. Teman-teman coba bayangin ya, profesi saya pada saat itu sudah lagi jaya-jayanya, tapi saya berhenti, teman-teman. Teman-teman berani nggak dari posisi yang sudah nyaman? Kalau seandainya, Son, suara saya di sini agak berisik, Son. Kok agak berisik, saya cari tempat lain. Enggak ya, Son, ya? Bisa? Masih bisa didengar, Frank. Masih bisa ditoleransi ya, Son, ya? Karena saya takut, karena ini kan di kafe, Son. Nah, jadi, dulu saya melepas pendidikan dokter spesialis saraf saya, itu saya sudah keluar dana 300 juta lebih, teman-teman. Papa mama saya udah keluarkan duit. Nah, jadi mereka menunggu saya, Fran, lu kok nggak apa tamat-tamat? Nah, terus, Fran, lu mau kemana? Kan saya setiap pagi jam 8 saya udah visit ke rumah saya, teman-teman. Tapi 2014 saya nggak visit lagi. Saya pergi prospek orang, teman-teman. Saya pergi prospek dan saya pergi merekrut. Nah, setiap papa mama saya tanya ke saya, Fran, lu di mana? Oh, Mama, saya lagi di rumah saya. Padahal saya lagi prospek loh, teman-teman. Coba teman-teman bayangin. Itu gawat banget, teman-teman. Gawat banget. 2018, papa mama saya sangat marah dengan saya. Kenapa lu nggak jujur dan lain-lain? Tapi akhirnya, teman-teman, dalam waktu 3 bulan, mereka bisa cair dengan saya lagi, dan mereka bisa menerima saya. Oh, ternyata anak saya punya passion nggak di sini. Tapi kalau teman-teman mau tahu, 1 jam sebelum kita jom di sini, teman-teman, ya, itu mama saya dia masih telepon dengan saya kan. 2 hari yang lalu kan saya bawa mama saya ke dokter mata nih, cek apa gimana. Nah, ketepatan dokter matanya itu teman satu letting saya, dan dokternya itu sangat sukses. Jadi terus mama saya bilang dengan saya, Fran, cok lah Fran, lu lihat Fran, ini udah sukses. Tapi lu nengoklah, cuma dokter umum aja. Ya, saya hanya ya. Saya nggak pernah mau menelan orang tua saya, teman-teman. Sampai hari ini, teman-teman, kalau mama saya ditanya, Bu, Cici, anakmu apa profesinya? Oh, anak saya dokter. Itu loh. Tapi dia direktur yang di Prudential loh. Mama saya dia tetap bilang saya dokter dulu, tapi dia plusnya
direktur di Prudential. Dia nggak tahu AD, dia nggak tahu apa-apa. Pokoknya dia tanya. Tapi mama saya sampai hari ini dia juga masih memotivasi saya untuk apa? Mengambil pendidikan dokter spesialis. Karena apa? Maksimal usia 35 tahun itu saya masih bisa mengambil pendidikan dokter spesialis yang top-top. Kayak dokter kandungan, dokter bedah, dokter itu ada batas usianya. Lewat dari 35 tahun, itu kita hanya bisa mengambil apa? Dokter forensik, dokter jiwa, yang pintu belakang deh pokoknya teman-teman, yang kurang-kurang top teman-teman ya. Tapi saya pikir papa mama saya, dia mau ngomong apa, saya nggak pernah mau melawan. Tapi saya ini teman-teman, saya benar-benar fokus dan full time di Prudential. Nah, jadi sampai hari ini teman-teman ya, saya kalau ditanya ada kendala nggak sampai hari ini, kalau kita prospek orang juga masih banyak penolakan kok teman-teman. Tapi penolakannya yang zaman now ini dibanding zaman yang dulu udah beda. Zaman now orang menolak karena apa? Karena dia belum punya duit. Karena lagi turun apa gimana. Tapi mereka udah tahu asuransi. Nah, dibanding yang ketika awal-awal kita jadi agent teman-teman, itu masih butuh proses. Jadi mau saya pesan kepada teman-teman yang baru jalan bisnis di Prudential, mau yang baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan yang baru setahun. Teman-teman ada merasa, aduh kok saya susah banget apa? Kok nggak dapat closingan, kok saya nggak dapat rekrutan yang bagus. Itu adalah hal yang wajar, teman-teman. Kalau Anda tidak menerima penolakan, Anda banyak closing, Anda berarti Anda dewa, teman-teman, bukan manusia lagi. Ya, karena sampai yang kayak level kita aja, kayak saya, si Erison, si Acong aja, dan Cipipe, itu aja masih banyak penolakan kan, Son, kan? Banyak penolakan, yang PHP-in, yang menghindar. Itu adalah hal biasa. Permasalahannya bukan di kita, teman-teman, tapi mereka yang bermasalah. Mereka nggak mau ya, itu masalahnya mereka. Buat apa kita pusingkan, teman-teman? Nah, itu prinsipnya saya, teman-teman. Nah, jadi kalau setiap harinya, teman-teman ya, saya baru bangun, saya sudah punya agenda, teman-teman. Besok saya mau ngapain, hari Jumat Sabtu saya mau ngapain, gue udah buat semuanya. Dan setiap hari, teman-teman ya, saya pasti baru bangun aja udah Prudential, mau tidur pun pasti pikirnya Prudential, teman-teman. Karena itu sumber cuan yang paling pasti loh, teman-teman. Dan saya mau bilang ke teman-teman ya, teman-teman walaupun sekarang belum apa-apa ya, tapi teman-teman percayalah, kalau Anda sukses, Anda jadi AD kayak Erison, kayak si Acong, kayak si Lim dan lain-lain ya itu badan Anda ini akan apa? Jadi magnet uang, teman-teman. Tahu nggak, teman-teman? Dulu ketika saya baru jalani bisnis di Prudential, teman-teman saya pada mengejek saya, bully saya, Prudential datang. Tapi sekarang, teman-teman, saya tinggal telepon kepada kan ketepatan saya apa ya, teman-teman, saya dokter 70%, market saya banyak dokter sih, teman-teman. Jadi mau dokter spesialis, mau profesor pun ya, saya telepon ke mereka, teman-teman. Mereka pasti jumpai saya loh, teman-teman. Itulah magnet dari badan nih, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, terus ini, teman-teman. Kenapa saya memilih Prudential sebagai kendaraan saya, teman-teman ya. Di sini kan dari berbagai background ya, teman-teman ya. Nah, saya pribadi, teman-teman, kalau seandainya saya sekarang menjadi seorang dokter spesialis saraf, teman-teman, mungkin income saya bisa sama kayak saya di Prudential juga loh, teman-teman. Bisa di angka 100 juta per bulan, teman-teman. Tapi, teman-teman ya, kenyamanan dalam kehidupan saya nggak ada. Tadi kan saya belum bilang ya, kenapa 2014 tanggal 10 bulan 2 saya tulis surat resign kepada direktur rumah sakit. Prof, saya nggak bisa gini lagi. Kenapa, teman-teman? Pada saat 2014, pada saat itu, teman-teman, income saya di Prudential dengan income saya sebagai dokter itu sudah sama, teman-teman. Nah, terus saya bandingin tingkat stres saya sebagai seorang dokter, apalagi dokter muda yang lagi naik-naik daun, teman-teman. Kalau kita sombong, kita nggak angkat telepon orang, pasti apa? Ini sok kali, pasti kita nggak akan dicari sama pasien lagi, teman-teman. Nah, saya bandingin 30 juta di Prudential dengan 30 juta jadi dokter, teman-teman. Nah, di Prudential 30 juta, teman-teman. Kalau saya nggak kerja 6 bulan aja ya, itu tiap bulan masuk loh, teman-teman. Dulu zaman per 2 minggu ya, Sonia. Masuk. Nah, masuk. Nah, kalau saya sebagai seorang dokter, saya nggak praktek 2 hari, 3 hari aja, penghasilan saya turun, teman-teman. Berkurang. Nah, di Prudential apa? Kita hanya memonitoring, memaintain nasabah yang udah masuk, teman-teman, dan servicing aja. Dari servicing itu kita bisa meningkatkan sales lagi, teman-teman. Teman-teman jangan takut nggak ada market dan lain-lain. Itu akan dapat dengan sendirinya kalau Anda memang benar-benar pakai hati untuk jalan kayak ini, teman-teman. Nah,
saya mau bilang ke teman-teman ya, ketika saya jadi dokter, income saya pada saat itu kan termasuk oke teman-teman, dibanding teman-teman saya yang lain belum ada seberapanya teman-teman. Tapi tingkat stresnya saya teman-teman. Jam 2 pagi, dok, perut saya sakit. Jam 4, dok, ini saya sakit. Ini sakit, anu sakit. Rambut sakit pun dilapor, dok, rambut sakit dilapor. Terus pernah saya hampir tengah malam ditelepon, dok, pasien meninggal. Hampir stroke saya teman-teman. Wah, ini bahaya juga ini gini. Nah, gini teman-teman, sebenarnya pasien mau meninggal, pasien mau ngapain kan kita nggak bisa kontrol teman-teman. Tapi sebagai manusia kita punya tanggung jawab moral teman-teman. Nah, jadi saya pikir wah, ini lama-lama kok saya terus-terusan nih, saya bisa stroke teman-teman. Nah, jadi saya putuskan saya berhenti, saya pilih saya full time di Prudential teman-teman. Sampai per hari ini saya full time teman-teman. Nah, makanya alasannya kenapa saya join di Prudential karena saya ingin punya kebebasan waktu teman-teman. Kalau income udah pasti mengikuti. Kalau Anda rajin, setiap tahun Anda hanya cetak 2 leader aja, 2 AD aja, itu income akan otomatis mengikuti. Saya gini, saya nggak sehebat leader Anda di sini semuanya teman-teman yang jago cetak anak, tapi saya hanya punya pola simpel teman-teman. Anda pribadi minimal jualan 200 juta tapi mau agent atau mau leader. Bodoh-bodohnya minimal 200 juta tapi dan cetak 2 anak setiap hari aja. Jadi kok ada teman-teman. Nah, boleh dibilang ya, teman-teman ya, walaupun saya masih dokter umum, grup saya belum begitu besar, teman-teman. Tapi saya bangga, teman-teman. Saya bangga, saya bisa termasuk time freedom di Prudential, saya bisa financial freedom di Prudential, ya dibanding dengan teman-teman saya yang udah dokter spesialis, bedah onkologi, bedah tulang, terus apa lagi, profesor apa gimana. Mereka punya banyak uang, tapi waktunya tidak mungkin seenak saya. Dan yang enaknya di Prudential, kita bisa berbagi dengan sukacita teman-teman. Nah, kayak ini teman-teman, saya mengisi acara Edison teman-teman. Itu kan kita nggak apa ya, masa nggak ada TN kita lain, tapi kita memang benar-benar totalitas mau share. Nah, ya teman-teman. Tapi kalau di dokter teman-teman, saya dulu saya sering diundang sama perusahaan farmasi. Dok, lu apalah ngomong-ngomong. Saya ngomong 1 jam di acara perkumpulan dapat 2 juta 3 juta. Tapi kan karena ada bayaran baru saya ngomong, kok nggak ada nggak. Tapi di Prudential kita memang benar-benar diajari bagaimana cara berbagi, bukan hanya berbagi secara uang teman-teman, tapi secara ide-ide apa gimana kita bisa berbagi teman-teman. Nah, pertanyaannya di mana Anda bisa mendapatkannya? Teman-teman coba bayangin ya, kayak CEO-nya Tokopedia, CEO-nya Gojek, mereka banyak nggak memberikan pekerjaan buat orang lain, tapi mereka bisa nggak berikan yang apa? Gini loh teman-teman, Anda di sini ada 69 orang teman-teman masuk ke sini tanpa modal, tapi Anda bisa dibawa jadi miliarder. Nah, orang yang bergabung di Gojek teman-teman, ya katanya jadi mitra, ya, tapi ada nggak mitra Gojek yang jadi miliarder teman-teman? Belum ada loh teman-teman, hanya di Prudential teman-teman. Nah, jadi ayo teman-teman ya, itu yang di Gojek yang belum tentu jadi miliarder. Kalau dulu Gojek kereta bisa dapat 10 juta per bulan teman-teman, tapi sekarang berebutan teman-teman. Satu piring diberebut oleh banyak orang teman-teman. Itu aja masih banyak yang mau teman-teman. Nah, di Prudential teman-teman, Anda semuanya gratis tis. Ya, tapi Anda akan dibina jadi miliarder. Miliarder itu bukan harus kayak Acong atau kayak si Erso, enggak. Anda kalau punya income 1 miliar per tahun aja atau 80 juta per bulan, Anda berarti sudah jadi miliarder teman-teman. Coba bayangin teman-teman, ya. Langkah pertama, step awal yang perlu teman-teman jalani menurut saya teman-teman. Bagi Anda yang belum pecah telur satu case dulu. Setelah Anda punya pecah telur dapat 1 case teman-teman. 1 case, 2 case, tambah 3 case, 10 case. Baru pelan-pelan Anda meningkat. Saya mau bilang ke teman-teman ya, saya dan Ko Andres, itu kami merupakan dari keluarga yang sederhana. Dibanding dengan paman-paman saya, kami belum ada papanya, teman-teman. Nah, jadi dulu saya berpikir bagaimana sih saya bisa meningkatkan sosialitas saya, teman-teman. Nah, premi yang 300.000, 500.000, itu saya kumpul. Saya prospek. Ya, teman-teman. Rajin, saya prospek, teman-teman. Ya. Nah, duit saya memang ini, teman-teman, dikit-dikit. Tapi sekali dikumpulkan, teman-teman, kita akan nampak hasilnya. Ketika kita sudah nampak hasilnya, teman-teman, dari penampilan, dari gaya hidup, ingat teman-teman, gaya hidup boleh tapi jangan berlebihan, teman-teman. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu
menimbulkan efek yang tidak baik. Terlalu banyak ngejong juga nggak baik, terlalu banyak prospek juga nggak baik teman-teman. Ya, kenapa teman-teman? Kita hidup ini harus equal, harus seimbang teman-teman. Ya, yang dengan keluarga, dengan apa kita harus seimbang teman-teman. Segala sesuatu yang berlebihan, sayang kepada anak berlebihan, sayang kepada istri berlebihan, itu juga berdampak tidak baik teman-teman. Nah, ya, jadi mau saya bilang ke apa ya ini ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi teman, saya memilih kehidupan saya harus seimbang teman-teman. Jadi sampai hari ini ya teman-teman ya, kalau saya ditanya ya, gini, saya terinspirasi dari si Acong dan apa si Harrison. Kalau mereka bisa buka agensi, saya pasti 3 tahun dari saat ini teman-teman. Saya bisa loh, saya mengikrarkan teman-teman. Grup saya belum besar teman-teman. Grup saya tahun semalam cuma 6M aja teman-teman. Ya, tapi saya akan pelan-pelan meningkatkan ya 3 tahun dari saat ini teman-teman. Dari 6M naik ke 8M dulu, baru naik ke 10M, baru target saya tahun ketiga tahun 2024. Saya harus bisa capai 15M, sama kayak orang si Acong sama si Harrison. Nah, teman-teman, itu bisa nggak teman-teman? Kalau Anda ilhami teman-teman, Anda imani, pasti Anda bisa teman-teman. Dulu saya datang ke Prudential pun ya teman-teman ya. Saya promosi bisa dapat startup, yes. Tapi agent saya yang berbarengan dengan saya 30 juta, tapi itu semuanya sekarang udah nggak ada lagi teman-teman. Nah, tapi bersyukur ya teman-teman, sampai hari ini teman-teman ya, total grup saya di bawah grup saya, tapi sebenarnya saya bilang ke si Edison, masih malu saya. Mungkin saya masih sepertiga dari mereka teman-teman. Tapi saya bersyukur Sono, dari 1 orang saya di Prudential, pelan-pelan ada cabang sampai hari ini ada di sini, tuh Sono. Nah, jadi teman-teman, saya mau mohon maaf dulu karena jujur setiap kali saya diminta sharing teman-teman, yang mau dari FB dari apa, saya jarang banget buat slide. Karena apa teman-teman? Yang pertama, saya belum ada waktu, tapi harus saya cari buat apalah slide nanti teman-teman ya. Karena teman-teman, selain saya di Prudential full time full hak teman-teman, pekerjaan saya sebagai dokter itu saya masih lakoni, walaupun saya nggak periksa lagi ya, tapi setiap hari, dok ada kena COVID nih, dok ini mau isolasi apa gimana. Capek nggak? Capek, tapi saya senang dengan apa yang saya lakukan teman-teman. Ya, saya nggak berharap teman-teman, tapi saya sehat, keluarga saya sehat, teman-teman saya sehat, teman-teman saya, kita sama-sama jadi miliarder, sama-sama enjoy teman-teman, itu yang paling penting. Karena yang namanya ukuran uang itu memang nggak ada batasan, tapi kalau bisa enjoy, bisa apa itu. Nah, terus saya pun terinspirasi dari si Harrison ya, dia bisa beli BMW. Nah, saya pun pingin juga teman-teman, tapi kan saya mau lihat kapasitas saya dulu dong, ya kan. Kalau saya belum bisa, saya belum mau. Nah, saya beli apa yang saya pakai dulu, tuh loh. Jangan ngomongin. Makasih Son, sumber inspirasi. Kita tanya jawab bagaimana, Frank? Karena udah banyak tanya jawab di Japri ke boleh, gua. Boleh. Teman-teman, ini ET7 kedatangan seorang dokter yang sangat luar biasa. Jadi kalau teman-teman di Prudential itu ada namanya Prudential Doctors. Jadi Prudential Doctors adalah orang-orang background dengan dokter dikumpulin, ada satu grup namanya Prudential Doctors. Salah satunya adalah Frank. Kalau tidak salah, koreksi kalau gua salah ya, Frank. Tahun lalu lu menang juara 1 ya, Frank, omsetnya. Benar ya? Yes. Untuk dokter seluruh Indonesia, puji Tuhan bisa top leadernya. Tapi bukan top produser kok. Top produsernya Dokter Dandung, Son. Dokter Dandung ya. Top leadernya lu yang gue ingat ya. Jadi teman-teman, di Indonesia itu ada sebuah kumpulan dokter-dokter, dan dokternya salah satu yang terkenal ya Dokter Jati, Dokter Dandung, sama hari ini yang teman-teman di layar teman-teman namanya Dokter Frank Wijaya. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Ini dari tadi dia nggak cerita soal background. Jadi gue kenal Frank ini dari seseorang yang menurut gue dia datang dengan banyak masalah, Frank. Setuju ya, Frank? Setuju. Ya. Masalah. Jadi orang yang datang dikira tiba-tiba hari ini Frank bisa ngomong dengan jago, berbeda jauh yang gue kenal dengan Frank yang di 2014, 2015. Ketika sharing masih gagap ya, Frank? Masih hari ini masih gagap, Frank? Gagap pangkat 2, tapi sekarang udah berkurang dan udah mulai bagus sekarang ya, Son ya. Thank you banget oleh Prudential lo, karena kenapa bisa berubah, bisa hilang, bro? Ya, payah banget loh dong apa ngomong apa. Ya, tapi bersyukur karena di Prudential banyak belajar ya. Makanya yang dibilang sama Coach Gordon Ho ya, long life
learning memang benar-benar sampai hari ini juga masih harus banyak belajar loh. Bukan hanya belajar produk ya Sonia, bukan hanya belajar bagaimana cara prospek, tapi banyak hal dari personality, dari yang saya gagap jadi bisa bagus ngomongnya, terus dari banyak hal deh ya teman-teman, banyak hal teman-teman. Dan yang gue salut dari lu sebenarnya adalah lu menjalani bisnis ini adalah tantangan nomor satu. Koreksi gue kalau salah ya, Franks, adalah orang tua lu, bener. Ya. Ini lu nggak cerita dari tadi. Ini awalnya bagaimana, Frank? Lu cuma hanya cerita apa hari ini pun masih diakuin bahwa lu pun dokter dan seorang director di Prudensial. Tapi waktu awal, Frank, yang gue ingat sekali itu mama sampai marah besar ya, bener? Marah besar. Jadi kayak gini, Son. Gini, Son. Waktu saya bergabung di Prudensial, mama saya itu anggap saya hanya iseng-iseng supaya cari tambahan duit di Prudensial. Awalnya hanya seperti itu, ya kan? Nah, dia bilang apa jalan-jalan. Ternyata setahun 2 tahun saya fokus dan akhirnya saya ini teman-teman banyak rumah saya nggak praktek loh teman-teman. Saya nggak praktek. Terus mama saya dia punya apotek ya teman-teman ya. Nah, dia kan banyak langganannya mau berobat. Nah, dia sering kirim-kirim ke saya. Sayanya sering nggak praktek teman-teman. Mama saya komplain benar. Nah, sebenarnya teman-teman, pertanyaannya Son, sebenarnya saya ada keraguan nggak sih saya antara mau jadi dokter atau mau jadi pebisnis di asuransi? Jujur teman-teman, saya nggak pernah bercita-cita jadi agen asuransi, nggak pernah bercita-cita jadi pebisnis di asuransi teman-teman. Tapi hari ini saya bisa sukses di asuransi itu karena saya percaya ada jalan Tuhan. Karena apa ya Son ya? Karena yang gini Son, kita mau masuk universitas negeri itu nggak gampang loh Sono. Dari seluruh Indonesia testing. Salah satu saya bisa jebol dan saya kan termasuk kaum minoritas Son. Kita kan ini ya Son ya, bermata cipit itu di USU itu hanya sekitar 5% yang diterima, tapi bersyukurnya saya diterima. Nah, setelah saya diterima di USU itu kita ada beasiswa dari pemerintah lagi. Dan saya termasuk beasiswa itu hanya dikasih kepada 6 orang loh di seluruh Indonesia dan saya terdapat di dalam satu-satunya. Nah, dari masuk kuliah sampai tamat. Puji Tuhan saya nggak bayar Son. Nah, pada saat saya coba jalan bisnis di Prudensial, saya mau coba full time. Jujur ada timbul keraguan, namanya manusiawi Son. Wah ini bener nggak ya di Prudensial? Kalau saya nggak berhasil kayak apa gimana? Tapi ini karena saya sering saya sering ditelepon sama leader saya, terus saya sering ditelepon sama Ibu Lili juga ya, Fran gimana. Nah, terus saya kan beberapa kali ke Jakarta, nah saya digabungkan dengan teman-teman yang positif. Nah, jadi gini teman-teman, pesan saya, selain kita udah jago prospek, udah jago apa, jagolah menurut teman-teman udah jago, tapi Anda harus bergaul dengan orang yang tepat. Karena kalau orang yang salah, Anda bisa hancur teman-teman. Itu sih Son. Jadi kalau kendala dari orang tua jujur sampai hari ini juga ada ya. Bahkan dulu mantan pacar saya yang apa udah jadi apanya saya istri saya belum janganlah gini kan. Karena ini loh, karena gengsinya dia calon suami saya dokter, tapi kok jadi nah tapi sekarang saya udah di Prudensial udahlah Fran lu apa cepat keluar prospek apa gimana. Nah, itu loh. Nah, jadi apa ya? Sebenarnya tantangannya itu dari orang tua ini ya teman-teman ya. Kan kalau pada saat di BOP teman-teman, tantangan paling besar kan katanya dari dalam diri sendiri teman-teman. Kalau saya bilang salah, tidak sepenuhnya benar di sayanya. Itu semuanya tergantung dari diri Anda sendiri loh. Nah, orang tua yang semarah apapun dengan saya sampai ini loh sampai dimaki yang enggak karena apa? Karena apa ya? Dokter umum saya nggak bayar. Masuk dokter spesialis itu kan harus bayar, Son. Bayar. Nggak murah loh, Son. Pada saat zaman 7 tahun lalu, 350 juta itu harus bayar uang senior namanya, Son. Itu udah habis, Son. Nah, mama saya udah berharap saya tamat dokter. Ternyata ditunggu-tunggu, teman-teman saya udah pada tamat, saya nggak tamat-tamat. Mana Fran ijazahmu? Nah, itu mereka sangat terluka, teman-teman. Tapi hari ini, teman-teman, mereka ini ya teman-teman ya, senang dengan saya teman-teman ya. Walaupun saya belum begitu hebat teman-teman, tapi dari Prudensial teman-teman, saya bisa punya kebun teman-teman. Kalau di Medan kan masih banyak lahan-lahan ya teman-teman ya. Saya belum punya apartemen, tapi saya bersyukur saya dari Prudensial saya punya satu ruko pertama saya. Terus saya punya kebun durian, punya kebun ini. Nah, dari kebun itu Son ya, saya bisa ini loh, saya
punya lebih kurang ada 30 pekerja Son sekarang Son, yang saya nafkahi mereka tiap bulannya Son. Padahal kebun saya terus saya lihat Son, dulu sono. Nah saya beli itu, nah terus ada ada hasilnya lah, terus ada pohon pisang, ada apa gitu. Nah itulah Son. Nah itu salah satu pasif income saya yang dari kayak gini-gini. Itu semua berkat Prudential Son. Itu sih Son. Luar biasa ya, jadi seorang dokter yang gila loh. Gua sih amazed tuh, Mbak Van. Jujur lu perubahan sangat jauh. Jadi speaker tanpa ada slide 1 jam lewat 10 menit, nggak ada ngomong pakai slide, dan lu ngomong hebat loh. Gila loh. Ini padahal dulunya gagalnya parah ya, tapi berubah jauh ya gara-gara di Prudent ya. Gue lihat ya. Gara-gara di Prudential Son. Benar-benar berubah jauh loh, Frank. Amazing loh. Dan kemarin teman-teman, Dr. Frank jadi speaker nasional di Prudential juga loh. Luar biasa loh ya. Ya. Hebat loh ya. Berkat kalian Nason. Supportnya juga ya Nason kan, totalitas. Gila. Frank, jadi waktu pertama kali datang, Mama juga sempet kan ada apotik, sebenarnya lu mau bantu jadi dokter, lalu lu secara quote and quote ya mengecewakan dulu versi nyokap ya. Tapi hari ini ya berubah total karena lu juga ada berprestasi. Nah, sampai hari ini ya masih Mama berharap, karena lu 35 masih berharap jadi spesialis pasti ya. Ya. Gua rekap ya. Nah, jadi Mama masih sering ngomong bahwa lu suruh dokter ya, masih. Ya, sampai hari ini Sonia, saya kan dulu PPD, pendidikan program dokter spesialis saraf ya kan. Nah, tahun kemarin itu ada nasabah saya, dia seniornya saya, dia spesialis bedah saraf loh. Spesialis bedah saraf itu kayak siapa ya? Kayak di Silom itu ada Prof apa namanya? Yang Prof Eka ya. Jadi saya mau direkomend untuk masuk spesialis bedah saraf loh teman-teman. Tahun semalam dia bilang, udah Frank, lu masuk aja kan, ketepatan saya yang jadi bosnya, dia bilangnya. Saya teken. Terus saya bilang, Bang, saya mohon maaf, saya fokus di bisnis asuransi aja Bang. Yang penting Bang, polis lu dan polis keluarga lu saya tetap bisa urus, gue bilang itu aja. Padahal peluang di depan mata lo Sono. Dan teman saya, kenapa lu pilih Prudent? Kenapa ngotot Prudent terus? Apa Prudent lu kan gini loh, maksud gua kan siapapun juga mengerti dokter tuh pekerjaan luar biasa, bagus. Orang tidak pernah menganggap agen asuransi. Tapi kenapa seorang yang sudah dapat lulusan USU, dapat beasiswa, lalu masukin ke spesialis, lu dapat kesempatan juga, tapi lu tetap nolak terus. Kenapa, Frank? Coba jelasin, Frank. Kenapa Prudent, Frank? Oke, thank you, Son ya. Nah, itu cinta mati kalau gue lihat. Cinta mati, Son. All out, Son ya. Jadi, kayak gini Son, kalau saya ditanya ya Son ya, sebenarnya kayak gini Son ya, ntar ya Son ya. Kalau saya ditanya, saya cuma ini awalnya semuanya lah kayak lu apa kan pasti jadi kan pingin cari uang aja Son. Nah ketika kita udah sampai di level begini Son, kita nggak berbicara uang lagi Son, walaupun uang itu sangat penting Son, ya kan Son kan. Nah tapi ada satu hal yang saya nggak bisa didapatkan di profesi saya, Son. Legacy, bisa diwariskan, Son. Karena, tahu nggak, Son, 5 hari apa ya, hari Rabu kemarin, berarti 5 hari yang lalu ya, teman satu letting saya, teman main saya, dokter, Son, meninggal, Son, kena COVID, Son. Nah, waktu tahun kemarin yang meninggal itu kan senior meninggal ya kan. Ada adik junior. Nah, teman satu letting saya, belum ada yang meninggal, tapi ini meninggal, Son. Kena COVID parah, meninggal, dan nggak punya asuransi. Nah, meninggal dan nggak punya asuransi apa-apa. Nah, terus anak istrinya terlantar. Jadi kumpulin duit lah kami, teman satu alumni kumpul duit buat ke istri dan anaknya. Nah, yang mau saya bilang adalah legacy teman-teman. Saya di Prudential teman-teman. Amit-amit lah kalau terjadi apa-apa dengan saya teman-teman ya. Itu istri saya atau anak saya pun, walaupun mereka tidak suka sama yang namanya marketing, tidak suka namanya bisnis asuransi, tapi mereka sudah otomatis mewariskan apa yang saya bangun selama ini teman-teman. Itu di tempat lain belum tentu loh. Kalau saya jadi dokter, saya jadi dokter spesialis teman-teman. Saya punya penghasilan 2 juta. Pada saat saya meninggal teman-teman, itu langsung hilang. Walaupun istri saya sebagai seorang dokter, belum tentu tangan dia sedingin saya, teman-teman. Belum tentu pasien mau cari dia, teman-teman. Jadi, saya baru tahu, oh ternyata legasinya memang benar-benar, wah, luar biasa, Pak. Karena di Medan, teman-teman, ada satu leadernya Dr. Arifin, namanya Dr. Jamin Katarino, teman-teman. Nah, istrinya kan dulu
langsung dibawa Bu Lina Wijaya, Dokter Sufina, baru bangun bisnis di Brunei selama 5 tahun, kena kanker tiroid dan dia meninggal. Tapi teman-teman mau tahu nggak? Legacy yang dia tinggalin ke anak gadisnya, teman-teman, itu setiap bulan 5 jutaan per bulan. No. Tapi saya bilang ya, Son, ya, istri Dokter Jamin pinter, Son. Ketika itu Sufina ya, anaknya udah kita besar. ngomong Dokter Sufina ya. Benar, Son. Dokter Sufina itu kakak seniornya saya, Son. Nah, di legasinya dia, Son, ternyata dia buat 2 nama, buat nama suaminya sama buat nama istrinya, Son. Buat nama anaknya sama buat nama suaminya, Son. Ketika dia meninggal, Son, sampai hari ini ya, Son, ya, saya dengar dari Dokter Revina, setiap bulan masih terima overriding dari grupnya semua 5 jutaan per bulan, Son. Coba lu bayangin, bisnis apa sih yang bisa sekeren ini, Son? Jadi orangnya Itu. udah nggak ada, masih Dokter Tapi Sufina setiap dapat 500 juta ya. Nah, anaknya masih gadis, Son. Nah, mana tahu teman-teman sini, ya kan? Sini Tapi nggak ada. agak-agak susah. Sini nggak ada. Nggak ada yang gua terima tuh, udah jauh. Jauh ya. Frank, waktu pertama kali waktu lu gagap kayak begitu, Frank, lu jualan bagaimana, Frank? Susah nggak ngomong dengan calon nasabah? Nggak gampang loh. Jadi teman-teman, dulu kalau saya gagap teman-teman, saya print semua brosur teman-teman. Nah, saya tunjuk, saya ngomong-ngomong pelan-pelan ngomong, dan nasabah tahu. Gini loh, kalau gini loh, Son, kalau kita membeli sesuatu, kalau kita menjual sesuatu, kalau kita ada maunya dan ingin paksa closing, itu orang bisa tahu loh. Tapi saya ini teman-teman, entah karena dari dulu saya sudah menanamkan ke dalam diri saya gini, hidup ini adalah pelayanan. Hidup ini adalah pelayanan. Ketika saya jadi dokter, saya ingin pelayanan. Nah, mungkin saya dengan cara ini teman-teman, dia nggak mau closing, nggak mau apa, ya saya terangkan yang apa aja pilihan ada di tangan Anda. Nah, si nasabah dia juga bisa melihat, oh ini karena dia tulus ikhlas ya, makanya pelan-pelan closing. Tapi yang saya ngomong ini yang manis-manis teman-teman, tapi yang buruk, yang nggak enaknya banyak juga loh teman-teman. Apa? Sebutin yang nggak lu ingat, Frank. Hah? Yang lu ingat paling parah apa ya? Paling parah sih sebenarnya kayak ini ya, Son, ya, sampai apa ya, kalau mau dibilang yang benar-benar gila ya, kok pekerjaan ini susah juga. Yang paling parah di mana, Frank? Pernah nggak lu pikirkan ada satu kejadian yang lu buat lu down banget lah? Son, aku tidak pernah mau down karena hanya si dia aja, Son. Gak ada guna sama aku, Son. Tapi karena ini, Son, kita kan manusia ini kan punya perasa, terus kan kita ada berpengharapan, Son, namanya, Son. Ya, pernah nggak teman-teman membantu orang dengan ikhlas, ya kan teman-teman kan? Ketika Anda prospek dia, Anda juga menginginkan yang namanya, oh dia mau closing dengan saya, teman-teman. Nah, itu pernah saya alami, saya langsung ditolak yang mentah-mentah. Dia bilang dengan saya, Fran, saya mau cari asuransi pun nggak mau masuk dengan lu, Fran, karena lu belum tentu bisa fokus. Lu kan dokter apa gimana. Padahal teman-teman ya, saya nggak pernah kepikiran dia mau closing dengan saya atau enggak. Itu permasalahan dia, dan dia masuk ke asuransi lain, teman-teman. Nah, itu kalau menurut saya, teman-teman, itu adalah kerikil-kerikil kecil yang Anda harus pijak, teman-teman. Kalau Anda tidak pijak, Anda nggak tahu sakit, Anda nggak bisa merasakan yang enak-enak. Tuh sih, Son. Kalau menurut saya sih, kalau yang terlalu apa, saya nggak pernah mengingat yang buruk-buruk ya, Son. Tapi saya yang saya itu, yang kayak saya bilang, kita sudah all out membantu dia, tapi pada saat dia ini berpaling. Ya, kalau menurut saya itu hal yang biasa sih. Jadi tidak ada satupun yang lu ingat yang soal penolakan yang paling parah yang lu ingat, Frank? Down banget ada? Jujur saya nggak ingat, Son. Jujur saya nggak ingat karena saya punya tipe orang, Son, ya. Saya nggak pernah pendendam, saya nggak pernah memikirkan orang buat saya sakit hati. Itu urusan dia, Son. Tuh loh, Son. Kalau nggak, saya makan hati lah, Son. Kita kan mau happy, Son, ya kan? Tapi teman-teman, bener lah. Sesuai dengan pepatah, ketika Anda berhasil, pengalaman buruk Anda tidak pernah ingat. Yes. Gila ya, padahal kalau ditanya-tanya kita pengalaman pahit banyak, tapi kita udah nggak pernah ingat. Ya, Son, aku kan mau balik ke rumah sakit lagi nih, Son. Boleh 1 atau 2 pertanyaan lagi, Son? Karena saya mohon maaf, teman-teman, karena saya sangat full hari ini. Kita 1 pertanyaan, 2 pertanyaan. Memang waktunya 8.30 selesai, Frank. Tenang aja, Frank. Ya. Momentum kapan lu klik banget dengan Prudential, Frank? Nggak mungkin dong langsung datang langsung klik. Yang membuat lu klik apa, Frank? Pertanyaan 1 sebelum terakhir. 5 tahun setelah saya di Prudential, 2009, 2014
itulah titik awal saya yang saya bilang saya resign dari dokter, saya ini benar-benar mau full time di Prudential. Tapi ini teman-teman, godaan ada nggak teman-teman? Banyak loh tawaran itu. Bahkan ya teman-teman ya, sebelum rumah sakit Siloam Medan berdiri, saya diundang makan 2 kali oleh Lipo Group punya bos loh, untuk makan, untuk mau di-hire jadi direkturnya teman-teman. Ya, saya pergi makan, saya hanya ini aja, mengobrol aja lah dengan dia. Tapi tahu nggak teman-teman, gaji direktur rumah sakit Siloam itu tahu nggak teman-teman? Gini teman-teman, kalau teman-teman punya income 30 jutaan per bulan ke atas, berarti teman-teman lebih hebat dari direkturnya rumah sakit Siloam. Itulah. Pada saat saya mau diajak dia keluar makan apa gimana, dia ngomong dengan saya pada saat itu ya bersyukurnya income saya sudah di atas 50 ya Son ya. Pada saat cerita gitu, oh ya gini. Thank you ya dok. Ya saya menghargai senior aja lah. Walaupun nggak mau, kecil apa gimana, enggak. Karena bagi dokter yang bisa ke posisi itu kan luar biasa. Karena selain 30 juta, banyak uang masuk sih Son. Tapi kalau jabatan itu kan amanah, nggak ada yang itu. Tapi kalau Anda di Prudential sudah jadi agency director, Anda fokusin aja, akan berlimpah-limpah. Tapi kalau di tempat orang lain Anda jadi direktur. 5 tahun. Apa yang lu lihat setelah 5 tahun? Kenapa lu kliknya harus 5 tahun? Apa yang lu membuat lu klik 5 tahun baru benar-benar klik ini Prudential bisnis lu? Apa yang membuat lu triggernya? Seperti yang aku bilang ya Son ya, saya kan dokter nih, dokter memang benar-benar ya saya bersyukur ya Son ya, entah ada magnet apa di dalam diriku ya Son ya. Pada saat saya baru tamat dokter nggak lama, pasien saya banyak loh Sono, banyak banget loh Sono. Jadi untuk dari skill terapi pasien, dari skill dulu saya pernah ditempatkan di 8 jam dari kota Medan di daerah terpencil namanya ya, operasi usus buntu melahirkan apapun saya pernah melakukan Sono. Jadi dulu saya punya skill cukup bagus. Jadi pada saat itu saya juga masih pikir, wah ini saya benar nggak jalan di bisnis asuransi. Nah, pada saat saya jalan-jalan pertama ke Barcelona sama Prudential pun, itu saya masih belum begitu bergeming. Tapi jalan-jalan ke Budapest sama Prudential baru saya, wah ternyata baru saya mulai fokus. Tuh Son. Ternyatanya apa? Lu belum jelasin ternyatanya, Frank. Penasaran gua. Yang membuat lu benar-benar klik. Gini ya. Yang buat lu klik. Siapa yang buat lu klik? Gini. Ada ceritanya. Di Prudential teman-teman, di Prudential Son itu tidak ada sikut menyikut, tidak. Kalau kita maaf cakap ya, mengangkat telur RADD atau Pak Rusesa pun nggak ada untung. Ada guna. Nggak ada untung. Nah, tapi kalau sebagai dokter ya, saya nggak pandai di birokrasi itu, walaupun saya banyak pasien. Kadang-kadang pasien masuk ke IGD itu bisa dibelokkan ke dokter lain loh. Nah, itu salah satu contoh politik perkantoran yang ada di medis, teman-teman. Di rumah sakit. Itu hal yang lumrah. Terus kalau kita sukses, dulu banyak yang cemburu dengan saya loh, Son loh. Banyak yang bilang si Cina itu apa gimana? Ya, jadi saya pikir saya hidup ini mau cari teman banyak. Nah, saya pikir wah kalau kayak gini, kalau banyak, walaupun di depannya Son, oh ya Frank, wah kamu hebat gini apa gimana, kamu buat pasien begini. Tapi di belakang itu suntik terus Son. Jadi saya pikir saya hidup mau cari ketenangan, kenyamanan. Nah, jadi dokter banyak uang, yes. Kenyamanan belum tentu ada. Dan lu dapatkan ketenangan teman yang banyak di Pru ya? Di Prudential, having fun bareng, cari duit bareng, semangatnya bareng, suksesnya juga bareng. Dibayar ya? Yang mana lagi? Jadi Frank, pertanyaan terakhir sebelum kita akhirin, Frank, selain 4 tahun kemudian lu mau buka agensi, apa sih yang lu pengen jangka panjang di Prudential, Frank? Apa, Son? Apa, maaf, Son tadi itu putus. Lu inginkan di jangka panjang di Prudential, apa yang lu inginkan, Frank? Visi lu lah jangka panjangnya. Son, saya pingin membangun universitas kehidupan nasional. Seperti yang gue bilang, Son, gue ada klinik pun bukan hanya sekedar cari yang namanya profit loh, Son. Tapi saya mau ini, Son. Banyak Son, di Indonesia banyak terjadi yang namanya ledakan penduduk, tapi ledakan pekerjaan nggak ada, Son. Nah, salah satu misi saya di Prudential, saya mau membangun Son, ladang pekerjaan buat banyak orang, ladang bisnis buat banyak orang, Son. Tuh, Sono. Nggak usah mulu-mulu, Son ya. Kalau income itu gede itu akan mengikuti, Son. Tapi kalau kita punya misi yang jelas, Son, itu otomatis semua akan berjalan dengan baik. Nah, jadi saya mau bilang, Son ya,
saya nggak pandai kalau si Acong kan tahu ya, cari 6 AAD terus apa gimana dalam 6 tahun bisa dapat 1 M per bulan. Jujur Son, aku nggak pandai berhitung Son. Aku dokter hanya tahu menghitung infus ini, infus itu yang saya tahu. Tapi kalau menghitung duit Son, saya nggak pening aku Son, bener. Namanya buat saya aja pun pening Son, saya Son, bener. Nah jadi setiap tahun jualannya 2 juta, kemudian cetak 2 AD aja deh. Bodoh-bodohnya Anda melakukan ini, suksesnya luar biasa. Itu Son. Ini Dr. Franz, kalau teman-teman luar biasa, teman gue seorang yang sangat simple pemikirannya, pelayanan. Terus gue dari tadi ngeliatin berapa kali dia menyebutkan pelayanan, dan lu di Prudent melakukan pelayanan. Kalau gue liatin IG lu, gue liatin Facebook lu juga, ya lu sangat luar biasa ya bro. Thank you Dr. Franz setelah menghadiri, setelah sempat di tengah kesibukan luar biasa ya. Ini mau ngurus pasien lagi ya? Iya, mau ngurus pasien lagi Son. Makanya saya mohon izin dulu Son. Thank you, Franz. Thank you teman-teman ya. Thank you teman-teman. Kalau mau saya thank you, silakan unmute. Thank you Dr. Frank. Thank you. Thank you teman-teman. Thank Thank you you teman-teman semuanya. Thank you dok. Thank you. Oke, Son, saya izin live ya Son ya. Oke. Silakan. Saya live. Thank you. Thank you, bro semuanya. Thank you. Teman-teman, dengan berakhirnya si Dr.